Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada dosen komunikasi visual. Pada hari ini, saya, Anissa Syarifah Yasmin, bersama Grisel Aranis yang mewakili kelompok 8, akan mempresentasikan analisis perencanaan komunikasi pada desain poster dengan tema hukum yang berjudul Kasus HAM yang belum tuntas. Yang pertama akan dijelaskan analisis halayak. Dari segi humanisme, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk berpikir secara etis dan menjunjung tinggi derajat manusia. Manusia yang hakikatnya merupakan makhluk mulia berhak untuk mempunyai hak-hak atas dirinya. Dunia ini tidak hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial bersama. Menurut website KBBI, humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas pri kemanusiaan. Pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Setiap manusia mempunyai prerogatif untuk nilai dan bentuk hidupnya sendiri. Artinya, manusia memiliki derajat dan otonomi individu yang sama tanpa terkecuali. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lolos hukum di Indonesia ini tentu tidak etis jika ditinjau dari sisi humanisme. Selanjutnya, dari segi psikografis. Ditinjau dari psikografisnya, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas tentu saja berdampak pada psikis keluarga korban yang ditinggalkan. Selain itu, hal ini juga berakibat pada munculnya empati para orang-orang yang melihat infografis tersebut. Psikografis sendiri merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen, dapat dilihat dengan mengukur gaya hidup, opini, dan juga minat. Target halayak sasaran secara psikografis meliputi masyarakat di usia 18-30 tahun. Dipilih umur 18-30 tahun karena dengan umur yang dipilih rakyat sudah dianggap lebih dewasa dan mengerti betul dengan apa yang disebut dengan hak asasi manusia atau yang bisa kita sebut dengan HAM. Segi demografis, wilayah dari halayak sasaran yaitu negara Indonesia. Pengembangan perancangan ke depan ditujukan untuk halayak sasaran bangsa Indonesia. Indonesia mengalami transisi demografi atau perubahan komposisi penduduk di mana tingkat fertilitas menurun sehingga menciptakan tingkat populasi yang stabil. Sensus 2010 membuktikan bahwa jumlah tren menunjukkan ke arah positif dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun, mencapai 66% dari total penduduk sebanyak 150 juta jiwa. Dengan demikian, penduduk usia produktif sebagai unsur komposisi yang dominan di Indonesia diharapkan dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih positif atau yang diinginkan. Salah satunya ialah dengan menaruh perhatian dan berpikir kritis kepada isu-isu yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus hak asasi manusia yang tak kunjung selesai. Sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi. Yang pertama, tujuan komunikasi adalah memberikan informasi seputar kasus HAM yang terjadi. Informasi yang kami sajikan di dalam poster ini adalah infografis yang telah memuat berbagai komponen kasus-kasus HAM yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sangat banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di berbagai penjuru. Dari tiap-tiap kasus dengan adanya kumpulan kasus-kasus HAM tersebut, kami harap dapat membuka mata masyarakat di seluruh penjuru Indonesia akan kasus pelanggaran hal yang terjadi, terutama kasus pelanggaran HAM-HAM berat yang belum terselesaikan secara hukum. Tujuan yang kedua adalah untuk mengingatkan kembali. Dengan hadirnya poster yang kami buat, kami juga berharap akan adanya secerca harapan untuk membuka mata masyarakat sehingga lebih mempunyai sikap peduli pada hak asasi manusia atau HAM. Dengan begitu, akan timbul rasa hormat satu sama lain yang berada di lingkungan masyarakat serta menjaga rasa aman bagi semua manusia. Selain itu, kelompok kami mengharapkan masyarakat tidak ikut menenggelamkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dengan harapan kasus-kasus sebelumnya dapat dituntaskan oleh pihak yang berwenang. Tujuan komunikasi yang pertama ada untuk merubah sikap, sebagaimana yang kita ketahui perihal seputar hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, terkadang di beberapa ruang lingkup masyarakat masih dipandang sebelah mata dan mempunyai kesan yang kurang penting, sehingga masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan sistem HAM di Indonesia. Padahal, pelanggaran HAM sama saja dengan tidak menghargai diri sendiri sebagai manusia yang bermoral. Seluruh pelanggaran HAM yang terjadi haruslah ditindaklanjuti melalui sebuah hukum yang bersifat normatif. Dengan poster infografis tentang berbagai kasus HAM di Indonesia, kami harap
akan mampu membuka mata para masyarakat tentang dampaknya dari pelanggaran HAM, serta apa yang bisa ditimbulkan, dan juga agar masyarakat dapat merubah sikap tentang HAM ini dan memandang lebih serius persoalan-persoalan yang terjadi. Ada yang kedua, menetapkan saluran. Poster yang kami buat ini termasuk dalam kategori via bermedia. Jadi bukan secara langsung jadi media yang kami pilih untuk menyajikan informasi adalah berupa dalam bentuk poster infografis. Dalam poster infografis yang kami buat telah memuat informasi mana berupa kumpulan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan dan menghilang kasusnya begitu saja. Keuntungan dari menggunakan media poster adalah pesan yang disampaikan akan menjadi lebih mudah dicerna, disaksikan oleh masyarakat, dan disaksikan oleh para target audience karena terdapat desain-desain menarik yang memiliki unsur eye-catching sehingga akan lebih banyak menarik perhatian dibanding hanya dengan tulisan biasa. Selain itu, pemilihan media poster infografis ini mampu menyajikan informasi yang menarik, padat, serta dicerna sehingga proses penyampaian informasi kepada halayak ramai akan terjadi secara efektif dan efisien. Isi pesan sendiri, pesan yang kami sampaikan dalam poster yang telah kami buat adalah untuk menginformasikan bahwa masih banyak berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum menemukan titik terang atau masih belum ada penyelesaian. Bahkan walau kasus tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu di tanah air Indonesia ini. Selain itu, kami juga sedikit membahas tentang apa yang ada di dalam visi misi Presiden Indonesia, yang mana inti dari pesan tersebut mengatakan bahwa akan berkomitmen menyelesaikan secara adil kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari masa lalu hingga masa sekarang. Namun sampai sekarang masih juga belum menemukan titik terang dari kasus-kasus yang terjadi. Dengan demikian, poster ini juga dapat bermakna sebagai pengingat publik akan banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang belum terselesaikan. Struktur pesan yang kami gunakan di dalam poster ini adalah susunan struktur yang berdasarkan data yang ada, dimulai dari judul serta apa-apa saja pesan yang ingin disampaikan. Poster kami dimulai dari judul, yaitu kasus entah kapan akan selesai, yang menggambarkan isi dari poster kami tentang kasus pelanggaran HAM yang sudah belasan tahun tidak kunjung selesai dan ditemukan titik terangnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sajian data-data informasi berbagai contoh kasus yang masih stagnan seperti penculikan 98, tragedi Trisakti, dan lain-lain. Lalu pada akhirnya ditutup dengan sajian informasi di mana janji Presiden Indonesia yaitu Pak Joko Widodo tentang visi misi Nawacita yang berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, namun hingga sekarang sampai mendekati akhir masa jabatannya masih belum juga diselesaikan. Ini ada hasil poster kami. Dari hasil kerja poster kami dapat dilihat kalau untuk font di headline-nya ada jenis stensil, di kasusnya ada yang reverse empty, di isinya ada konsolas. Untuk unsur warnanya ada dark style blue, ada juga kuning yang biasanya dilambangkan dengan salah satu warna yang cukup mencolok, karena kami mau poster kami ini eye catching dan banyak orang yang melihat, jadi kami tepat sasaran dan memenuhi target audiens. Yang kedua ada biru dan warna merah di gambar Jokowi. Kami memilih warna merah sendiri karena melambangkan keberanian kami sebagai mahasiswa untuk menyuarakan tentang hak asasi manusia di negara kita Indonesia.